Hai everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada video kali ini saya akan merangkum dorama Jepang bergenre romance thriller yang berjudul Curse in Love. Dalam serial ini dikisahkan seorang laki-laki bernama Tsubaki yang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Nao. Mereka berdua ternyata pernah bertemu ketika keduanya masih kecil. Kala itu, ayah Tsubaki ditikam sampai mati oleh seseorang, sedangkan ibunya Nao ditangkap sebagai tersangka. Nao diusir, sementara ibunya meninggal saat diinterogasi. Oleh karena itu, Nao menyembunyikan identitas aslinya dan memutuskan masuk ke dalam keluarga Takatsuki melalui pernikahannya dengan Tsubaki, demi membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Nao Hanaoka adalah seorang pembuat kue dan manisan tradisional Jepang. Berdasar karakter orang, dia dapat membuat manisan sesuai permintaan, yang rasa maupun bentuknya disesuaikan dengan perasaan dan ciri khas seseorang. Hari itu temannya yang bernama Mayu ingin Nao yang membuatkan manisan dalam acara pernikahannya. Karena ini perayaan sekali dalam seumur hidup, menurut Mayu ia harus memberikan hadiah yang terbaik juga. Namun yang jadi masalah, karena pasangan Mayu adalah anak tertua dari pemilik sekolah tradisional, dia juga meminta bantuan pada toko favoritnya yang lain. Nantinya akan ada acara minum teh untuk kedua keluarga, dan di saat itulah Mayu akan menentukan siapa yang akan dia pilih. Namun setelah mendengar nama toko yang akan menjadi saingannya, langsung membuat Nao terdiam. Toko tersebut bernama Kogetsuan, yaitu toko paling terkenal dan sudah lama ada di daerah Kanazawa. Rupanya ada seseorang dari Kogetsuan bernama Tsubaki Takatsuki yang dulunya pernah menghancurkan hidup Nao. Kilas balik ke 15 tahun yang lalu, ibunya Nao yang seorang pembuat kue dan manisan memutuskan mulai bekerja di sebuah toko milik keluarga Takatsuki. Jadi Nao dibawa serta oleh ibunya yang bernama Yuriko. Di sanalah Nao pertama kali bertemu Tsubaki saat usianya masih 5 tahun. Toko Kogetsuan sudah lama berdiri dengan sejarah 400 tahun lamanya, dan Tsubaki adalah putra penerus satu-satunya. Pada pertemuan pertama mereka, Tsubaki memanggil Nao dengan nama Sakura. Bagi Sakura yang saat itu bertubuh lemah dan sering sakit-sakitan, Tsubaki sangat bersahabat dan ceria. Seringkali ia datang menghampiri Sakura hanya untuk menghibur atau memberi Sakura semangat. Tak hanya itu, Tsubaki juga mengajak Sakura membuat manisan supaya nanti gadis itu bisa membuatnya di rumah. Karena sering berlatih, bakat Sakura dalam membuat manisan makin terlihat. Tsubaki pun berjanji kalau suatu saat ia sudah menjadi pemilik toko, maka ia akan menjadikan Sakura sebagai pengrajin manisan nomor 1. Ayahnya yang bernama Itsuki sangat menyayangi Tsubaki sebagai penerus keluarga Takatsuki. Suatu malam, Sakura yang terbangun dari tidurnya tidak menemukan sang ibu. Ia pun memutuskan pergi keluar untuk mencari ibunya. Bersamaan dengan bunga yang mekar kemerahan, yang pertama Sakura temukan adalah Tsubaki dengan ayahnya, di mana kondisi ayah Tsubaki telah tewas terbunuh. Semua orang jadi panik, dan hanya Tsubaki satu-satunya saksi mata. Tak disangka, Tsubaki menunjuk ibunya Sakura sebagai pelaku yang membunuh ayahnya. Akhirnya Yuriko ditangkap, kemudian dijebloskan ke penjara. Sedangkan kondisi Sakura, ia diusir keluar dari Kogetsuan. Peristiwa itu sungguh membekas di dalam diri Nao. Dan sejak itu, ia jadi fobia dengan warna merah, seolah ia membayangkan bunga di malam kejadian. Padahal, warna merah sangat penting bagi pengrajin manisan. Dimanapun dia berada, tak pernah mudah untuk Nao yang selalu diteror sebagai anak dari seorang pembunuh. Ia sungguh merindukan ibunya. Namun di suatu malam, ada seorang pria misterius yang tiba-tiba menghampiri Nao. Pria itu mengaku cukup kesulitan mencari Nao yang telah merubah namanya. Maksud kedatangan pria itu hanya untuk menyampaikan sebuah surat yang akan diberikan begitu usia Nao melebihi 20 tahun. Rupanya surat itu titipan ibunya. Tapi pria itu sama sekali tak memberitahu tentang identitasnya. Yang jelas, ia cuma seorang penggemar dari manisan ibunya Nao. Setelah membaca surat itu, Nao memutuskan memotong rambutnya. Ia bertekad untuk terus membuat manisan dan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi. Sesuai tawaran Mayu, Nao datang menghadiri acara minum teh. Dia yakin dengan nama dan penampilan barunya ini, Tsubaki tidak akan bisa mengenalinya. Untuk pertama kali setelah 15 tahun,
kedua anak yang kini telah tumbuh dewasa bertemu kembali. Dari sikapnya yang begitu dingin, Tsubaki sangat berbeda dengan yang dulu Nao kenal. Tibalah acara penyajian manisan yang akan dicicipi oleh keluarga Mayu bersama pasangannya. Awalnya yang diberikan kesempatan pertama adalah Tsubaki dari Kogetsuan. Namun para tamu sepertinya lebih menyukai manisan buatan Nao yang tersaji indah dan dibuat dengan penuh perasaan. Tak terkecuali Tsubaki yang awalnya tak peduli jadi mulai melirik Nao karena dianggap punya sesuatu yang telah menggetarkan hatinya. Ketika berniat pulang, secara kebetulan Nao berpapasan dengan Tsubaki yang tiba-tiba saja menarik tangan Nao. Di tempat itu Tsubaki membacakan sebuah puisi untuk Nao dan tanpa disangka justru menanyakan apakah Nao mau menikah dengannya. Tampaknya Tsubaki melihat ada suatu keistimewaan yang dimiliki Nao. Tentu Nao kaget mendengar lamaran itu, tapi ia teringat akan surat yang ditulis ibunya kalau ibunya sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan bukanlah seorang pembunuh. Akhirnya Nao menjawab lamaran itu dan ia bersedia menikah dengan Tsubaki. Jika Nao memang serius menikah, 3 hari lagi ia bisa datang ke Kogetsuan. Di dalam hatinya, Nao sebenarnya masih sangat membenci Tsubaki yang telah merenggut kebahagiaannya. Namun ia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membuktikan kalau selama ini ibunya tidak bersalah. Apalagi setelah ditahan, ibunya Nao tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal saat diinterogasi. Bukti yang memberatkan diidentifikasi sidik jari Yuriko pada senjata pembunuh. Akhirnya di hari yang ditentukan, Nao datang ke Kogetsuan. Di sana ia dihampiri asisten Tsubaki yang bernama Yusuke. Suasana tempat ini tak asing bagi Nao yang dulunya pernah tinggal di sana. Hari itu kebetulan Tsubaki akan melangsungkan acara pernikahan dengan putri dari Haseya, yaitu pemilik penginapan terkemuka di Jepang. Sebelum rencananya berantakan, Nao langsung menghampiri Tsubaki, kemudian menyerahkan oleh-oleh yang dibawanya. Oleh-oleh itu berisi manisan yang sengaja dibuat dalam bentuk gelap, ibarat seperti malam tanpa bulan. Tsubaki mengartikan oleh-oleh yang diberikan Nao serupa dengan kondisi Kogetsuan saat ini, yang soal rasa tidak istimewa seperti dulu lagi. Tsubaki jadi semakin tertarik kepada Nao dan mengumumkan di hadapan keluarga dan juga tunangannya kalau dia akan menikahi Nao. Keluarga Haseya sangat marah dan merasa dipermalukan, tetapi ibunya Tsubaki yang bernama Kyoko berusaha mendamaikan. Meski terlihat tenang, Kyoko sangat kecewa dengan sikap egois putranya yang tiba-tiba melamar gadis lain di acara pernikahan. Perdebatan mereka ternyata didengarkan juga oleh kakek Tsubaki yang bernama Tuan Sojuro. Ia justru tidak masalah jika Tsubaki memilih pasangan sendiri. Bahkan kakeknya itu sampai rela meminta maaf kepada keluarga Haseya, diikuti oleh Tsubaki yang bersedia bertanggung jawab atas semua kejadian hari ini. Sebenarnya tujuan Tsubaki menerima pernikahan adalah untuk mengembalikan Kogetsuan seperti dulu. Toko ini berubah sejak ditinggal mati oleh pemiliknya, yaitu Itsuki, ayah dari Tsubaki. Rasa dan kualitas sudah tidak sama lagi. Karena itu Tsubaki ingin Kogetsuan kembali dihargai oleh semua orang dari segala penjuru. Tsubaki pun meminta Nao mengemasi barang dan mulai pindah tinggal bersamanya. Sungguh nostalgia yang dirasakan Nao melihat impian semasa kecilnya saat ibunya dulu membuat banyak manisan di sana. Namun sejak kedatangannya ke toko ini, Kyoko yang masih curiga selalu mengawasi setiap aktivitas Nao secara diam-diam. Keesokan hari ada orderan dari salah satu pelanggan dan Nao yang mengurus orderan tersebut. Namun sewaktu Nao mengantar pesanan, pelanggan itu terkejut melihat manisan yang tidak biasa. Yang mana setelah Nao memeriksa, ia juga kaget dengan tampilan manisan yang berwarna merah. Seketika Nao merasa sesak dan terjatuh sebab ia fobia melihat warna merah. Kesalahan seperti ini dapat menyebabkan pelanggan kecewa. Dan mengenai siapa pelakunya adalah Kyoko. Ia ingin Nao kehilangan kepercayaan dan diusir dari keluarga Takatsuki. Tapi Nao tidak akan keluar dari keluarga ini sampai Tsubaki sendiri yang menyuruhnya pergi. Perkataan Nao sangat membuat Kyoko kesal, karena menurutnya orang asing tanpa latar belakang yang jelas seperti Nao tidak pantas menjadi keluarga mereka. Kyoko sama sekali tak menghentikan langkah untuk tetap mengusir Nao, sampai menyebabkan barang-barang milik Nao terlempar ke kolam. Sambil menangis, Nao masuk ke dalam kolam untuk mengambil barang-barang peninggalan ibunya. Tetapi Tsubaki yang datang membantu Nao. Dari obrolan dengan Tuan Sojuro, Nao akhirnya tahu bahwa Tsubaki bukanlah cucu kandung dari sang kakek.
Atau bisa dikatakan kakeknya percaya Tsubaki adalah anak hasil selingkuhan Kyoko. Malam itu Tsubaki bercerita kalau sewaktu ia kecil ada gadis bernama Sakura yang tinggal di sana dan mereka membuat bermacam manisan. Sakura adalah satu-satunya cahaya di rumah yang penuh kegelapan ini. Entah saat pertama kali memegang tangan Nao, Tsubaki merasa jika tangan ini berada di sampingnya, sesuatu pasti akan berubah. Nao sendiri seharusnya membenci Tsubaki, tetapi pikiran dan hatinya seakan bertolak belakang. Nao pun bertanya bagaimana jika anak bernama Sakura itu muncul di hadapan Tsubaki, apa yang akan Tsubaki lakukan? Secara tegas Tsubaki menjawab kalau dia akan melenyapkan Sakura untuk selamanya. Saat itu Tsubaki belum menyadari bahwa Nao adalah Sakura. Tsubaki kembali menceritakan semua peristiwa 15 tahun lalu di hari ayahnya meninggal. Malam itu Tsubaki tak sengaja melihat ibu Sakura yang sedang berduaan dengan ayahnya di dalam kamar. Nao jadi membayangkan apa di antara ibunya dan ayah Tsubaki punya hubungan khusus. Yang jelas ia tidak boleh membiarkan Tsubaki sampai tahu kalau dia adalah Sakura. Sementara di tempat lain Kyoko diam-diam menyelidiki latar belakang Nao dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata Nao adalah putri dari Yuriko, yaitu kekasih lain suaminya. Keesokan hari, Kyoko yang ingin memastikan bahwa Nao adalah Sakura dengan sengaja mengenakan kimono bercorak merah. Seketika Nao pun merasa sesak akibat mengalami fobia. Kyoko pun menanyakan di mana ibu Nao saat ini, dia dibesarkan di mana, dan 15 tahun lalu dia tinggal di mana. Semua pertanyaan itu seakan ingin memojokkan Nao yang latar belakangnya sudah diketahui Kyoko. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Tsubaki bersama Yusuke datang. Mereka menyampaikan kalau ada ibu Nao yang datang menjenguk putrinya. Tentu Nao bingung dengan siapa ibu yang dimaksud. Wanita bernama Yuko itu sengaja berpura-pura menjadi ibu Nao. Sedangkan Nao hanya bisa meneruskan sandiwara ini supaya identitasnya tidak terbongkar sekaligus mematahkan tuduhan Kyoko. Setidaknya untuk sementara rahasianya masih terjaga. Yuko memberitahukan kalau dia berbuat begini karena dimintai tolong oleh seseorang yang merupakan salah satu pelanggan di tokonya. Nao pun teringat dengan pria misterius yang pernah memberikan surat dari ibunya. Ketika kembali, Nao tidak menyadari ada seseorang yang ingin mencelakainya. Beruntung Tsubaki yang datang di waktu yang tepat berhasil melindungi Nao. Namun akibatnya Tsubaki sendiri yang harus terluka. Meski luka yang dialami tidak terlalu parah, tapi kejadian itu cukup membuat Nao cemas dan bersedih. Menurut Tsubaki, cuma ibunya yang punya motif mengacaukan pernikahan mereka. Suatu hari mereka diundang ke sebuah acara minum teh. Di sana Nao secara kebetulan kembali bertemu dengan si pria misterius yang bernama Takigawa. Sebelum pergi, tak lupa Takigawa memuji manisan yang dibuat oleh Nao hari ini dan bilang rasanya sama seperti buatan ibunya. Mengenai surat, ia dititipkan oleh ayahnya yang meninggal tahun lalu dan merupakan salah satu pelanggan setia Kogetsuan. Meski tidak tahu bagaimana ayahnya bisa mendapatkan surat itu, ia hanya berusaha menyampaikan amanat kepada Nao. Selama Nao ingin terus membuat manisan, maka Takigawa akan selalu melindunginya. Tanpa ada yang menyadari, ternyata Kyoko punya kaki tangan lain yang selama ini diperintahkan mengawasi dan juga mencelakai Nao, yaitu Yusuke. Ia mau melakukan ini selain karena membutuhkan uang, juga punya dendam pribadi kepada Tsubaki. Makin hari penindasan yang dilakukan Kyoko terhadap Nao semakin menjadi-jadi. Ia tak segan berbuat kasar ataupun menghina secara verbal, membuat Nao jadi takut dan sesak ketika melihat bibir merah Kyoko dari dekat. Suatu hari Yusuke mengajak Nao mencoba manisan di sebuah kedai. Alasan Yusuke bekerja di Kogetsuan, yaitu untuk cari pengalaman sambil belajar agar ia dapat meneruskan toko keluarganya. Ia pun menawarkan jika Nao ingin mencoba kue buatan keluarganya, bisa mencicipi langsung di kamarnya malam ini. Nao pun teringat kalau kamar Yusuke sebenarnya kamar yang dulu ia tempati bersama ibunya. Karena ingin melihat kamar itu lagi, maka Nao menerima undangan Yusuke. Kesempatan itu digunakan Yusuke untuk mempengaruhi Nao dengan mengatakan kalau Tsubaki hanya akan membuat hidup Nao menderita, sedangkan jika bersama dia, Nao akan bahagia. Tak lama Tsubaki tiba-tiba datang setelah diberitahu oleh Kyoko. Ia meminta Yusuke tak mendekati Nao, tetapi Yusuke secara terang-terangan bilang ia menyukai Nao. Tsubaki yang marah hampir saja menghajar Yusuke, tetapi Nao mencegahnya. Akibat kejadian ini, hubungan antara Nao dan Tsubaki yang awalnya baik-baik saja mulai retak. Semua itu sesuai rencana Kyoko yang ingin membatalkan pernikahan mereka.
Yusuke bahkan tidak peduli dengan nasibnya lagi, yang mulai bulan depan akan dipecat. Soal cerita meneruskan toko keluarga itu tidak sepenuhnya benar, karena toko keluarga Yusuke sudah bangkrut setahun yang lalu, disebabkan ada yang sengaja menjatuhkan semua kue buatan ayah Yusuke. Mereka langsung mencurigai Kogetsuan karena di sana ada tertinggal sapu tangan bertuliskan Kogetsuan. Selain itu, uang yang dikumpulkan Yusuke adalah untuk membayar hutang-hutang keluarganya, karena saat ini ayahnya telah meninggal sedangkan ibunya dirawat di rumah sakit. Kalau ingin melanjutkan usaha ayahnya, Yusuke masih belum bisa membuat warabi mochi yang hanya bisa dibuat oleh ayahnya. Oleh karena itu, setiap hari Nao membuatkan kue warabi mochi dan meminta Yusuke yang mencicipinya sampai rasanya sama persis dengan buatan ayah Yusuke. Perlahan Yusuke melupakan niat jahatnya dan berbalik menghargai perjuangan Nao. Mengenai siapa yang dulunya mensabotase kue ayah Yusuke, Tsubaki sudah tahu siapa orangnya, yaitu ibunya sendiri. Kyoko sengaja melakukan cara licik itu agar membuat putranya menang kompetisi dengan mudah. Untuk menebus segala kesalahan yang pernah diperbuat ibunya, hutang Yusuke dan biaya rumah sakit ibunya juga dibayarkan oleh Tsubaki. Yusuke tidak jadi dipecat dan ia berjanji akan mengembalikan uang yang diberikan Tsubaki, walaupun Tsubaki sebenarnya ikhlas membantunya. Suatu hari Nao yang sedang mempersiapkan pernikahan merasakan ada perubahan dengan tubuhnya. Selain itu, ia jadi cepat lelah dibanding biasanya. Nao sempat berpikir apa mungkin ia sedang hamil. Untuk itu ia pergi memeriksanya sendiri dan hasil tes menunjukkan kalau dia sedang hamil, yang berarti anaknya Tsubaki. Ia sebenarnya sangat bahagia melihat hasil tes, tapi Nao masih takut memberitahu Tsubaki tentang kehamilannya. Karena Nao masih memikirkan ibunya di alam sana mungkin tidak bahagia jika putrinya mengandung anak dari orang yang membuat mereka menderita. Semenjak kehilangan ibu dan harus tinggal di panti asuhan, Nao selalu sendirian. Ia hanya tak menyangka kalau sekarang ia bisa punya sebuah keluarga. Jika sudah seperti ini, Nao berpikir mungkin sudah saatnya ia berhenti berbohong kepada Tsubaki dan memberitahukan tentang identitasnya. Tapi ia belum punya kesempatan untuk berbicara secara langsung, dikarenakan Tsubaki harus pergi menghadiri acara di luar kota. Terkadang Nao mengunjungi kamar Yusuke untuk bernostalgia mengenang kebersamaan dengan ibunya dulu. Namun ketika ia melihat-lihat ke dalam lemari, Nao curiga dengan atap lemari yang berbeda warna dengan yang lain. Setelah mencoba membukanya, ia menemukan sebuah kotak peralatan milik ibunya yang masih tersimpan rapi. Berisi surat-surat dari ayah Tsubaki kepada ibunya Nao, dan diantaranya ada hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Nao adalah anak dari Itsuki, yaitu ayah Tsubaki. Apa ini artinya antara Nao dan Tsubaki itu sebenarnya saudara kandung? Nao merasa syok dan memikirkan bayi di dalam kandungannya. Tapi ia kembali membaca berkas yang tersisa, kemudian menemukan lembar hasil tes DNA Tsubaki yang menunjukkan kalau Tsubaki bukanlah keturunan keluarga Takatsuki. Jadi antara Nao dan Tsubaki tidak bersaudara, dan orang yang seharusnya menjadi penerus Kogetsuan bukan Tsubaki, tetapi Nao. Secara kebetulan ia bertemu dengan Tuan Sojuro. Hal yang paling ditakutkan oleh Sojuro, Kogetsuan akan mati bersamanya. Semua orang sudah menganggap Tsubaki sebagai penerus, tetapi orang yang bisa mewarisi Kogetsuan hanyalah darah keturunan dari keluarga Takatsuki. Sebenarnya selama ini Tuan Sojuro mencari seorang gadis bernama Sakura yang 15 tahun lalu pernah tinggal di sana. Ia dulu pernah diberikan manisan yang ia kira buatan Tsubaki, tetapi Tsubaki bilang kalau manisan itu dibuat oleh Sakura. Setelah mencicipi, Tuan Sojuro tidak menyangka manisan itu punya cita rasa Kogetsuan. Putranya sangat mencintai ibu Sakura. Oleh sebab itu Tuan Sojuro yakin Sakura adalah anak kandung dari Itsuki. Perasaan Nao jadi bimbang. Di satu sisi ia tidak bisa menyembunyikan kehamilannya, tapi di sisi lain ia juga tidak bisa membeberkan identitasnya. Nao hanya tak ingin menyakiti perasaan Tsubaki. Di suatu malam, Shiori mantan tunangannya Tsubaki tiba-tiba datang. Rupanya ia mendengar gosip tentang ibunya Nao yang merupakan kriminal. Tsubaki sempat terkejut mendengarnya, tetapi ia berusaha berpikir positif kalau Nao yang akan dinikahinya berasal dari keluarga yang berbeda. Tibalah hari di mana upacara minum teh tahunan biasa diadakan. Takigawa dan juga Shiori turut diundang sebagai tamu penting. Tapi ketika malamnya, Tuan Sojuro memergoki Kyoko yang sedang membongkar barang-barang di kamarnya. Sejak awal Sojuro sudah lebih dulu mengantisipasi jika seandainya Kyoko menyusup untuk mengambil surat wasiat yang disimpannya. Tabiat buruk Kyoko telah diketahui Sojuro sejak lama.
yaitu di suatu malam ia tak sengaja melihat Kyoko bermesraan dengan pria yang bukan suaminya. Itu pertama kalinya Sojuro melihat wajah seorang wanita bagaikan monster. Sojuro menduga pria itu adalah ayah kandung Tsubaki. Padahal dulu dia yang membawa Kyoko ke rumah ini karena berpikir Kyoko yang cantik dan cerdas serta berasal dari keluarga bangsawan pantas menjadi nyonya bagi Kogetsuan. Namun semua pemikirannya itu salah. Justru Kyoko menjelma bagai ular berbisa yang akan menelan toko ini. Tak ingin disalahkan, Kyoko pun berusaha membela diri. Kalau dulu ia memasuki rumah ini dengan harapan dan impian akan dicintai oleh Itsuki. Tetapi yang terjadi, Itsuki tidak pernah mencintai atau bahkan tidak pernah menyentuh Kyoko. Karena yang dicintai Itsuki adalah Yuriko, yaitu ibunya Nao. Kyoko menganggap semua kebahagiaannya telah dirampas dan tetap bersikeras Tsubaki yang akan meneruskan toko ini. Terjadi saling tarik-menarik di antara mereka berdua, menyebabkan Sojuro jatuh terbentur meja. Melihat darah keluar dari kepala Sojuro, Kyoko malah pergi meninggalkannya dan mencuri surat wasiat. Sementara Nao yang berniat mengganti lilin, melihat kamar yang seharusnya terkunci itu kini terbuka. Di dalam Nao bertemu dengan Kyoko. Seketika Nao jadi mengingat bahwa pada malam kejadian ternyata Kyoko juga ada di taman belakang yang dipenuhi bunga kamelia. Kesempatan itu digunakan oleh Nao untuk memojokkan Kyoko kalau ia tahu tentang hubungan dekat Tuan Itsuki dengan ibunya. Bahkan banyak orang yang mengatakan mereka saling mencintai. Mendengar itu telah membuat Kyoko tersulut emosi dan ia mulai menyerang Nao hingga terjatuh. Kyoko tidak bisa memaafkan suaminya yang lebih mencintai wanita lain, padahal mereka telah terikat pernikahan. Hal itulah yang menghancurkan hati Kyoko, sehingga ia kehilangan akal sehat dan mulai mempengaruhi Tsubaki, supaya anak itu memberi kesaksian kalau ibunya Sakura yang membunuh ayahnya. Nao yang mengetahui kebenaran itu, akhirnya membongkar identitasnya bahwa dia adalah Sakura. Tentu Kyoko tidak kaget, karena dia sudah tahu semuanya. Yang paling terkejut justru Tsubaki. Rupanya Tsubaki yang berniat menyusul Nao juga mendengarkan segala pembicaraan mereka. Ia tidak menyangka selama ini Nao telah berbohong kepadanya. Nao pun mengatakan apa tujuannya datang ke tempat ini, yaitu untuk mencari kebenaran tentang kasus 15 tahun lalu. Ia sangat yakin ibunya tidak mungkin membunuh Tuan Itsuki. Bersama dengan itu terjadi kepanikan karena secara mendadak rumah itu terbakar akibat lilin yang terjatuh di kamar Tuan Sojuro. Mereka sudah mengevakuasi semua orang kecuali Tuan Sojuro yang masih terjebak di dalam kamarnya. Tsubaki pun bersiap pergi mencari kakeknya. Tetapi Nao menolak pergi dan akan menunggu di sana, sebab ia yakin Tsubaki akan memaafkannya. Jalur menuju ruangan itu telah dipenuhi asap dan kobaran api. Tsubaki tak ingin menyerah dan terus mencoba menerobos masuk. Tetapi asap yang begitu tebal menyebabkan Tsubaki mengalami sesak nafas, dan pada akhirnya ia tak mampu bangkit sebelum atap yang runtuh jatuh ke arahnya. Sedangkan Nao, ia dihampiri Yusuke yang mengajaknya pergi karena terlalu beresiko jika hanya berdiam diri di sana. Tiba-tiba saja Nao mengalami kontraksi kehamilan yang menyebabkan dia terjatuh. Beruntung Takigawa datang di waktu yang tepat sehingga ia masih sempat menyelamatkan Nao. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Nao terbangun di rumah sakit. Ia langsung menanyakan bagaimana kabar Tsubaki, tetapi Yuko yang pada saat itu menemaninya tidak tahu apa-apa tentang Tsubaki. Yang jelas tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, jadi dia pasti baik-baik saja. Satu hal yang paling membuat Nao sedih, ia harus kehilangan bayi di dalam kandungannya. Mungkin ini adalah karma atas kebohongan yang telah ia perbuat selama ini. 2 hari setelah peristiwa kebakaran Kogetsuan, Nao mendengar berita kalau setelah menyelamatkan Tuan Sojuro, Tsubaki berhasil menyelamatkan peralatan yang diwariskan turun-temurun. Nao jadi menganggap Tsubaki tidak mau memaafkannya karena Tsubaki lebih memilih menyelamatkan benda itu dibanding bertemu dengan Nao yang sudah menunggu. Ia sudah tidak punya alasan lagi untuk kembali ke Kogetsuan. Mulai saat ini, Nao akan berusaha melupakan semuanya, baik tentang Kogetsuan maupun Tsubaki. 3 bulan kemudian, untuk sementara Tsubaki yang mengurus toko menggantikan Tuan Sojuro yang masih dirawat. Ia sebenarnya sudah berkeliling mencari keberadaan Nao, tapi belum dapat menemukannya. Jadi dugaan Nao soal Tsubaki yang mengabaikan dirinya itu tidaklah benar. Setelah kebakaran, Tsubaki tak sadarkan diri selama 10 hari. Dan siapa orang yang melindunginya dari runtuhan bangunan adalah Shiori mantan tunangannya. Akibat melindungi Tsubaki, Shiori harus mengalami luka bakar di wajahnya. Tsubaki yang dulunya dingin, kini bersikap baik kepada Shiori. Karena ia berhutang nyawa dan dialah penyebab wajah Shiori menjadi cacat.
Walau pernah ditolak, perasaan Shiori masih tetap sama dan ia selalu menyukai Tsubaki. Oleh sebab itu, ia memohon agar Tsubaki mau menerimanya bekerja di Kogetsuan. Sedangkan mengenai surat warisan yang direbut Kyoko, wanita itu sangat kecewa setelah mengetahui bahwa ternyata surat itu bukan yang asli, melainkan cuma berisi kertas kosong. 3 tahun kemudian di musim gugur, tanpa diketahui Tsubaki, di suatu tempat Takigawa mulai membuka sebuah toko bernama Hanagasumi, di mana Nao bekerja sebagai pengrajinnya. Dengan toko baru ini, Nao berencana menghapus Kogetsuan yang mereka kenal. Tsubaki mulai khawatir karena satu persatu pelanggan tetapnya mulai pindah berlangganan ke toko lain, yaitu Hanagasumi. Merasa tertantang, kali ini ia sendiri yang akan turun tangan dalam membuat manisan baru agar mereka bisa menang dalam acara pesta kebun tahunan. Tibalah hari pemilihan, di mana manisan dari toko pilihan akan diuji oleh para juri. Rupanya di hari sebelumnya, secara diam-diam Kyoko sudah melobi salah satu juri bernama Shinosuke. Ia sangat percaya diri Kogetsuan akan menang dalam kompetisi ini. Di saat bersamaan, Nao yang sedang berjalan-jalan di sekitar bertemu dengan Tsubaki. Tapi anehnya Tsubaki tak mengenali Nao yang disebabkan ada masalah pada penglihatannya. Hal itu disadari juga oleh Nao yang segera bersembunyi tepat ketika Shiori datang. Mengenai hasil kompetisi, seperti perkiraan Kogetsuan yang menang. Padahal para juri dibuat kagum oleh manisan buatan Nao. Tapi kemenangan curang itu sudah diketahui oleh Takigawa. Ia meminta Yuko mengumpulkan bukti-bukti terkait pertemuan Kyoko dengan juri Shinosuke. Selain itu, Nao menyadari saat ini Tsubaki belum bisa membuat manisan dikarenakan penglihatan yang buruk. Hal itu mulai dialaminya sejak peristiwa kebakaran. Dokter mengatakan ada serpihan yang masuk kemudian merusak kornea mata Tsubaki. Jika tidak segera dioperasi, maka Tsubaki akan mengalami buta total. Kalaupun dioperasi, butuh waktu beberapa bulan atau mungkin tahunan untuk bisa kembali beraktivitas. Apalagi setelah Tsubaki tahu kalau ibunya telah memanipulasi hasil kompetisi, ia jadi penasaran dengan toko Hanagasumi. Ketika mengunjungi toko tersebut, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui bahwa Nao yang mengelola toko itu. Tsubaki bertanya kenapa sewaktu kebakaran Nao menghilang tanpa mengatakan apapun. Dan Nao pun bilang, meski ia menunggu pun semua tidak akan berubah. Tsubaki makin tidak mengerti kenapa sikap Nao jadi berubah drastis. Apalagi ada sosok Takigawa yang sekarang menemani Nao dan bilang kalau toko ini milik mereka berdua. Dengan pandangan sedih, akhirnya Tsubaki memutuskan pergi. Sementara itu Shiori yang merasa level Nao di atasnya tak ingin kalah. Ia sengaja menyebar berita tentang kehamilannya bahwa ia sedang mengandung anak dari Tsubaki. Padahal itu cuma kebohongan. Bahkan pada suatu malam, ia sampai memohon kepada Tsubaki untuk tidur dengannya. Meski ia tahu di hati Tsubaki tidak ada tempat untuknya, Shiori hanya berharap bisa punya anak dari Tsubaki. Namun sayangnya keinginan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Tsubaki. Sebab di pikiran maupun di hatinya cuma ada Nao seorang. Keesokan hari di rumah sakit, secara kebetulan Kyoko bertemu dengan Nao. Kesempatan itu digunakan Kyoko untuk memancing emosi Nao dengan bilang kalau saat ini Shiori sedang mengandung anak Tsubaki. Wanita itu bahkan tak segan mendorong Nao hingga membentur meja. Tapi Nao tak ingin menyerah. Ia sudah punya bukti kuat yang menyatakan dia adalah anak kandung dari Itsuki, sekaligus pewaris Kogetsuan yang sebenarnya. Ternyata Tuan Sojuro dapat mendengar semua pernyataan Nao. Ketika sadar, ia menanyakan pada Nao, apakah benar dia Sakura putri dari Itsuki. Untuk membuktikan, Nao pun mengeluarkan hasil tes DNA. Akan tetapi lembar tes itu tiba-tiba dirampas oleh Kyoko yang langsung merobeknya. Melihat keributan itu, Tuan Sojuro menyuruh Kyoko dan Tsubaki keluar karena ia hanya ingin bicara berdua dengan Nao. Hanya dengan mencicipi manisan buatan Nao, Tuan Sojuro sudah dapat mengetahui bahwa Nao memanglah Sakura, yaitu cucunya yang selama ini ia cari-cari. Sejak belum menikah dengan Kyoko, Itsuki putranya selalu mencintai Yuriko yang merupakan teman sekelas sewaktu SMP. Tapi ayahnya memisahkan hubungan mereka karena sesuai tradisi turun-temurun calon pasangan Itsuki sudah ditentukan. Meski begitu, Itsuki dan Yuriko tidak bisa dipisahkan begitu saja sampai keduanya meninggal dunia. Jika saja sejak awal ia merestui hubungan mereka, mungkin saat ini Itsuki bersama Yuriko bisa hidup dengan bahagia. Lalu kepada siapakah toko ini akan diwariskan? Semua itu akan ditentukan langsung dengan kompetisi antara Tsubaki dan Nao. Jadi di malam tahun baru, mereka berdua akan membuatkan manisan untuk Tuan Sojuro. Bagi manisan yang nikmat dan dapat menggetarkan jiwa, maka orang yang bisa membuatnya akan menjadi penerus Kogetsuan.
Untuk pertama kali dalam sejarah, Tuan Sojuro tidak menggunakan tradisi yang telah dipertahankan selama 400 tahun. Ia tidak dapat mengabaikan Tsubaki, yang sejak kecil telah merawatnya serta mendedikasikan hidupnya untuk Kogetsuan. Meskipun ia bukanlah darah keturunan, semua keputusan ini ia ambil demi membuat Kogetsuan kembali bersinar. Semenjak kejadian di malam itu, Shiori tidak bisa fokus bekerja. Tak ingin terus berbohong dan dihantui perasaan bersalah, Shiori akhirnya bilang ke Yusuke kalau dia sebenarnya tidak hamil. Selain itu, ia juga meminta tolong ditemani Yusuke bertemu dengan Nao. Di sana Shiori mengungkapkan kepada Nao tentang dia memalsukan kehamilannya hanya untuk mendapatkan Tsubaki. Di waktu bersamaan, Tsubaki secara kebetulan bertemu Yuko. Tsubaki tidak tahu apa-apa tentang kondisi Nao yang pada peristiwa kebakaran sedang mengandung anaknya. Apalagi setelah mengalami keguguran, Nao selalu menyalahkan diri sendiri dan tak ingin Tsubaki tahu tentang keadaannya. Itulah kenapa Nao memutuskan menghilang. Besok adalah hari penentuan siapa yang akan menjadi penerus. Masing-masing dari mereka telah mempersiapkan satu jenis manisan andalan yang akan dicicipi langsung oleh Tuan Sojuro. Akhirnya yang dipilih sebagai penerus Kogetsuan adalah Nao. Kyoko yang kecewa langsung memarahi putranya setelah gagal menjadi penerus. Tuan Sojuro yang tak ingin Tsubaki diperlakukan kasar mencoba menghentikan. Namun tiba-tiba ia terjatuh akibat kondisi kesehatannya yang memburuk. Tuan Sojuro tak mau dibawa ke rumah sakit dan hanya ingin berbicara berdua dengan Tsubaki. Alasan ia tak dapat memilih manisan buatan Tsubaki, yaitu karena manisan itu hanya ditujukan kepada Tuan Sojuro, bukan untuk dinikmati semua orang. Ia berharap mulai sekarang Tsubaki membuat manisan dengan bebas, tanpa terikat oleh apapun. Setelah mengucapkan pesan itu, Tuan Sojuro menghembuskan nafas terakhirnya. Walau tak punya hubungan darah, Tsubaki sangat menyayangi kakeknya itu. Dengan begini, keluarga Takatsuki hanya tersisa Nao seorang. Setelah pemakaman, Tsubaki memutuskan keluar dari Kogetsuan. Ia hanya berpesan agar Nao melindungi Kogetsuan secara baik-baik. Selama masih ada Kyoko, hidup Nao tidak akan pernah tenang. Wanita itu tak akan membiarkan Nao memiliki toko ini secara mudah. Kyoko yang masih menyimpan dendam, berniat membakar peralatan turun-temurun Kogetsuan. Menurutnya benda itu tidak berguna kalau bukan Tsubaki yang menggunakannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menghentikan. Nao yang juga masuk ke ruangan itu terkejut melihat Takigawa menodongkan pisau ke arah Kyoko. Jadi 15 tahun lalu, Kyoko menghasut ayah Takigawa yang bernama Hideyuki untuk membunuh pemilik Kogetsuan. Bisa disimpulkan bahwa ayah kandung Tsubaki yang sesungguhnya adalah Hideyuki, dan antara Tsubaki dengan Takigawa sebenarnya bersaudara tapi beda ibu. Kyoko melemparkan pemantik api ke arah kotak peralatan yang telah dilumuri bensin. Seketika kotak itu pun terbakar, dan Nao berusaha memadamkan api karena ia telah berjanji kepada Tsubaki melindungi Kogetsuan. Tak lama kemudian, Tsubaki yang tiba-tiba datang melemparkan jasnya untuk memadamkan api. Namun akibatnya tangan Nao harus terluka. Kyoko menceritakan ia bingung harus berbuat apa setelah Itsuki minta bercerai. Namun pertemuannya dengan Hideyuki memunculkan ide jahat dalam benak Kyoko kalau dia harus memiliki anak juga. Kyoko akhirnya hamil dan Itsuki tahu itu bukan anaknya. Tapi jika semua orang tahu tentang skandal ini, reputasi Kogetsuan akan hancur. Jadi Itsuki memilih diam dan merawat Tsubaki seperti anaknya sendiri. Namun melihat kebersamaan antara Itsuki dan Yuriko membuat Kyoko semakin terjerumus dalam api kecemburuan. Di malam Itsuki terbunuh, Tsubaki yang masih anak-anak sangat mudah dihasut oleh ibunya sehingga ia menunjuk Yuriko sebagai pelaku. Akan tetapi Kyoko bukanlah pelaku dan ia hanya menukar pisau. Jika memang dia berniat membunuh, sejak awal ia akan menggunakan pisau Yuriko. Lalu siapakah pelakunya? Baik Nao maupun Tsubaki, mereka berdua sama-sama tak menyangka bahwa pelaku sebenarnya ternyata adalah Takigawa. Akibat perselingkuhan ayahnya dengan Kyoko, menyebabkan ibunya Takigawa jadi depresi hingga mencoba mengakhiri hidup. Takigawa jadi dendam kepada Kyoko yang telah menghancurkan keluarganya sehingga pergi mencarinya. Namun ia malah bertemu dengan Itsuki dan Takigawa yang panik mengeluarkan pisaunya. Itsuki berusaha menghentikan Takigawa, tapi justru dia yang tertusuk. Karena ketakutan, Takigawa memilih kabur. Dan Kyoko yang melihat suaminya bersimbah darah sangat syok karena ini bukanlah rencananya. Awalnya ia ingin memanggil ambulan, tetapi setelah mendengar Itsuki menyebut nama Yuriko, menyebabkan Kyoko berubah pikiran. Daripada memanggil bantuan, ia lebih memilih menukar pisau pembunuh dengan pisau milik Yuriko.
Ia awalnya mengira Hideyuki yang melakukan ini, tapi ternyata bukan. Hingga 15 tahun berlalu, ia tak tahu apapun. Sungguh ironis memang. Tetapi berkat surat yang dititipkan Yuriko kepada ayahnya, Takigawa jadi tahu bahwa Nao alias Sakura adalah satu-satunya penerus Kogetsuan. Dia jugalah yang mengatur agar Nao bisa masuk ke dalam keluarga Takatsuki, termasuk mengirim email ancaman dan membuat Nao dipecat dari pekerjaannya. Semua dilakukan Takigawa demi membalaskan dendam, serta merenggut segalanya yang telah diambil Kyoko dari Nao. Begitu bencinya Takigawa sampai ingin mengakhiri hidup Kyoko, tetapi Nao melarangnya. Ia memang membenci Kyoko, namun wanita itu tetaplah ibunya Tsubaki. Melihat ada kesempatan, Tsubaki berusaha merebut pisau dari tangan Takigawa, namun ia gagal. Tepat ketika Takigawa bersiap menusuk Kyoko, tak disangka tiba-tiba Nao melindunginya. Beruntung pisau tak melukai Nao. Ia hanya tak ingin Takigawa merenggut nyawa orang lagi, karena setiap nyawa itu sangatlah berharga, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Nao memang tak bisa memaafkan Takigawa, tapi jika bukan karena Takigawa, ia tidak akan tahu bagaimana cerita yang sebenarnya tentang Kogetsuan, tentang ayah dan ibunya, dan tentang Tsubaki yang mungkin akan ia benci selamanya. Berkat Takigawa lah Nao akhirnya terbebas dari kutukan ini. Seluruh impian Kyoko merebut Kogetsuan telah berakhir. Ia menyusuri jalan seorang diri, melihat anak-anak yang bermain di taman membuatnya teringat dengan Tsubaki kecil. Hanya karena ambisi semata, ia sungguh kehilangan keluarga. Secara refleks, Kyoko menyelamatkan seorang anak yang ingin mengambil bola ke tengah jalan. Seketika truk menabraknya dan Kyoko dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawa Kyoko tak dapat terselamatkan. Dari dokter mata yang merawat Tsubaki, ia menyampaikan kalau belum lama ini ibunya telah mendaftarkan diri untuk donor organ. Dia meninggalkan wasiat dan mendonorkan matanya untuk operasi transplantasi kornea Tsubaki. Mungkin selama ini Tsubaki menganggap ibunya terlalu ambisius hingga berani melakukan kejahatan. Tetapi soal ini tidak ada hubungannya dengan Kogetsuan atau balas dendam. Bagi pengrajin manisan, mata adalah nyawa mereka. Kyoko bahkan rela melakukan apa saja, asalkan impian putranya tidak direnggut. Tidak hanya kenangan buruk yang pernah dilalui Tsubaki, tetapi ia juga mengingat bagaimana momen bahagia bersama sang ibu. Meski caranya tidak dapat dibenarkan, tetapi hingga akhir hayatnya Kyoko selalu memberikan segalanya demi kebaikan putranya. Akhirnya Tsubaki setuju melakukan operasi. Sedangkan Nao, ia mulai memikul beban sebagai pemilik Kogetsuan. Semua pelanggan datang untuk mencari rasa yang membangkitkan kenangan dan percaya akan menemukan rasa yang membahagiakan. Sekarang ia telah berhasil mengatasi fobia terhadap warna merah. Sedangkan Takigawa, ia harus menjalani hukuman di penjara. Ia berpesan kepada Yuko untuk menjaga Nao. Tanpa diminta pun Yuko akan menjaga Nao karena ia telah menganggap Nao seperti anaknya sendiri. Setelah proses penyembuhan pasca operasi yang begitu panjang, akhirnya Tsubaki dibolehkan pulang dari rumah sakit. Operasinya berjalan lancar dan itu membuat Nao merasa lega mendengarnya. Seberapa bencinya Nao, meskipun saling menyakiti, ia tidak bisa melupakan Tsubaki. Ia berharap Tsubaki mau kembali ke Kogetsuan. Baik Kogetsuan maupun Nao sama-sama membutuhkan sosok Tsubaki. Sejak pertama mereka bertemu, di dalam lubuk hati terdalam, Nao selalu menyukai Tsubaki. Perasaan itu berbalas karena Tsubaki juga mencintai Nao. Dan ia hanya punya satu tempat untuk kembali, yaitu tetap berada di sisi Nao selamanya. Mungkin hal yang menyakitkan sudah menanti, dan mungkin mereka akan kembali tersakiti lagi. Meskipun begitu, benang merah akan selalu menghubungkan perasaan mereka satu sama lain, bagi kutukan cinta yang mengikat mereka dalam suatu takdir untuk tetap saling menyayangi. Cerita pun berakhir. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tapi tidak menyadari bahwa masalah biasanya berasal dari dalam diri sendiri. Tidak baik untuk selalu membayangkan suatu hal yang paling buruk, hanya karena kamu belum mengetahui yang sebenarnya. Semakin kamu membenci, mengganggu, dan memaki, semakin membuat dia yang kamu benci jadi begitu penting dalam hidupmu. Memaafkan orang yang melukai hatimu adalah kebaikanmu untuknya, dan meneruskan hidup tanpa mendendam kepadanya adalah kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.